Pak, kita mulai. Selamat sore Ibu Melva. Apa kabar? Selamat sore Ibu Wince. Apa kabar Bu? Kabar baik Bu. Iya. Cuman ada yang sedikit mengganjal di hati nih Bu. Boleh nggak kita sharing-sharing Bu? Boleh. Silakan Bu, apa yang mau Ibu bicarakan? Iya, begini Bu. Siswa kami kan termasuk siswa yang tergolong banyak lah gitu kan Bu. Kalau tingkat kelas 10-nya ada 6 paralel, kelas 11 juga, kelas 12. Jadi dari yang menjadi masalah ini adalah kelas 11, yaitu 11 IPS 3. Nah, di sini, di kelas ini, saya menemukan ada masalah dalam motivasi mereka, jadi kurang aktif gitu Bu. Jadi kalau dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain, kelas ini kalau misalnya dikasih pertanyaan, kebanyakan diam gitu. Kalau misalnya disuruh menjawab soal atau tugas-tugas, kebanyakan tidak mengerjakan. Jadi saya bingung juga ini Bu, dengan kelas ini. Itulah yang mau saya sharingkan juga kepada Ibu ini. Berapa jumlah murid di kelas IPS 3 ini Bu? Jumlah muridnya 33 Bu. 33 ya. Laki-laki dan perempuan berapa Bu? Laki-lakinya 20 orang, perempuannya 13 orang Bu. Lebih banyak laki-laki ya Bu ya. Nah, dari masalah ini dari skala 1 sampai 10, Ibu berada di posisi berapa? Nah, itu dia Bu. Mungkin ada juga lah kekurangan saya mungkin atau metode pembelajaran yang saya kurang. Jadi saya merasa kalau skala saya itu masih berada di skala 7 kalau di kelas 11 IPS 3 ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kan kalau dari keberhasilan dari anak-anak itu merupakan gambaran dari guru itu sendiri. Jadi saya merasa kurang berhasil. Kenapa di kelas saya ini kok kurang termotivasi begitu. Jadi itulah mengapa saya menempatkan diri saya ke skala 7. Walaupun harapan saya nanti ke depannya saya ingin meningkatkan lagi skala diri saya menjadi 8, 9, bahkan seperti yang kita semua inginkan juga sempurna gitu. Tapi itulah ya ada-ada saja yang menjadi halangan gitu Bu. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai yang Ibu angankannya, bisa aja sampai 10 ya kan Bu ya? Iya, amin. Itulah yang kita harapkan Bu. Nah, jadi hal apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi anak-anak Ibu? Iya, sebenarnya motivasinya sudah ada sih Bu. Dari kelas yang lain, kebetulan karena memang sifatnya paralel, motivasinya ya kadang saya gunakan stretching gitu Bu supaya kelas itu semangat gitu. Ada juga saya sudah buat tepuk salam gitu saya kalau istilahnya. Tapi kadang nggak sesuai juga untuk kebutuhannya di kelas yang lain dengan yang sudah saya buat itu sudah termotivasi. Ternyata di kelas ini tidak. Ya itulah mungkin Bu, semua siswa tidak sama. Jadi mungkin di kelas yang lain itu dengan motivasi yang sudah saya buat sebelumnya mereka sudah langsung bisa menerima. Sementara di kelas yang 11 3 ini kurang. Ya mungkin entahlah apakah karena memang pembagian siswa yang banyak di situ yang memang siswa-siswa yang kurang termotivasi. Saya inilah lagi proses pencarian ini Bu. Apa Ibu sudah kelas 10 saya tidak masuk. Sudah mempunyai metode dan strategi yang Ibu praktekkan di kelas 11 IPS 3 ini Bu? Iya. Jadi saya ini sudah merancang
metode-metode yang sudah saya dapatkan juga dari pembelajaran pendidikan ini, di mana kedepannya saya akan mencoba untuk menerapkan sebelum memulai pembelajaran saya mau buat juga emoji hati gitu Bu ya. Jadi artinya mungkin barangkali sebelumnya saya kurang mempersiapkan hati mereka. Memang saya buat ice breaking, tapi ice breaking ini kan bukan pada awalnya, tapi saya buat di tengah-tengah pembelajaran gitu. Jadi ini saya mau terapkan juga dulu kepada mereka rancangan untuk pembelajaran sebelum dimulai, itu menanyakan emoji-emoji hati, artinya kesiapan mereka, bagaimana perasaan mereka, apakah mereka dalam keadaan senang, keadaan sedih, atau keadaan murung. Dan kemudian rencananya juga saya akan mencari tahu kira-kira apa yang menjadi penyebab suasana hati mereka seperti itu, sehingga mereka tidak bisa menerima pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga nampaknya pembelajaran kurang aktif gitu Bu. Baru kemudian saya juga mau menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yang sudah saya dapatkan juga dari pendidikan ini, yang sudah kita pelajari, yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak ini, yaitu untuk menanamkan kesadaran diri kepada anak-anak dan juga keterampilan berelasi dan bertanggung jawab. Artinya kan Bu, kalau menurut saya mereka memang belum memiliki kesadaran diri dalam bidang menyerap pembelajaran ini Bu. Jadi saya rasa saya pikir pembelajaran sosial emosional ini sangat penting dan ingin saya sampaikan kepada mereka. Mudah-mudahanlah nanti lewat pembelajaran sosial emosional ini mereka bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran berikutnya, dan kalau mereka sudah siap secara hati, saya pikir mungkin mereka akan termotivasi dan aktif kembali gitu. Jadi dengan pembelajaran yang sudah Ibu buat, kira-kira hambatan apa yang sudah Ibu hadapi? Kalau hambatannya sih banyak Bu. Ada kadang-kadang karena memang kan anak-anak ini jarak rumahnya dengan sekolah itu jauh gitu Bu ya. Jadi maklumlah memang kalau mereka sudah sejak jam pagi udah nyampe di sekolah, pulangnya jam 2 dan bahkan nyampe di rumah masing-masing kan jam 3. Jadi hambatannya memang mereka kalau misalnya les terakhir, ya mereka ya nampaknya malas, capek, mungkin konflik juga lah Bu dengan lapar, ngantuk. Jadi menerima pembelajaran itu mungkin agak gimana gitu Bu ya, dimanalah orang yang sudah lapar, ngantuk gitu kan Bu. Itulah kadang-kadang hambatan. Kemudian karena tadi banyak juga yang mungkin tidak sempat mempersiapkan dirinya, bukunya dan perlengkapannya kadang tidak dibawa, catatannya kurang beres. Nah kira-kira itulah Bu hambatan-hambatan yang saya hadapi di kelas saya ini Bu. Tapi saya tetap berusaha untuk kedepannya supaya tetap termotivasi dan semangat menuntun anak didik ini Bu. Baik Bu, jadi kapan Ibu memperbaiki strategi dan metode ini untuk meningkatkan motivasi anak didik kita itu? Iya, rencananya setelah selesai ini kan Bu, karena kebetulan baru selesai ujian akhir semester pertengahan. Jadi rencananya ke depannya ketika kita sudah pembelajaran kembali, maka di situ mau saya terapkan supaya bisa tercapai nanti untuk pas itu penilaian akhir semester genap, dan semogalah nanti bisa termotivasi dan mereka nanti bisa menjawab soal-soal. Kalau mereka termotivasi, saya pikir mereka akan bisa gitu Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu melakukan strategi baru supaya bisa anak-anak kita ini yang PS 11 masuk dan termotivasi Bu? Ya, secepatnya Bu akan
bagus Bu. Nggak sabar lagi nih Bu. Mau melihat hasilnya yang bagus sih Bu. Karena saya kenapa juga jadinya kalau misalnya ada kelas kita yang bermasalah gitu kan kita bertanya juga dalam diri kita kan Bu. Kenapa, ada apa gitu kan Bu, jadi mungkin ada kesalahan, jadi saya introspeksi diri juga Bu, makanya secepatnya juga mau saya langsung praktekkan ini ke mereka, ini demi menjawab yang tadi yang ada di dalam hati ini kan Bu, supaya plong gitu, kalau misalnya sudah terjawab dan mereka semangat, saya pun tambah semangat Bu, sebagai guru mereka ya kan Bu. Bagus Bu, iya, bagus tuh Bu. Jadi Ibu, apa kira-kira komitmen strategi atau metode yang sudah Ibu rancang supaya anak didik Ibu itu semakin semangat belajar? Ya, kalau dalam hati saya, kalau komitmen saya harus terus mencoba dan mencoba jika metode yang ini tidak berhasil, yang sudah saya sampaikan, saya akan cari lagi referensi yang lain. Coba tahu juga contohnya pembelajaran outdoor. Nah, ini juga mau saya tawarkan juga nanti, mau saya rencanakan juga pembelajaran outdoor. Karena kadang-kadang seperti kalau kita bandingkan pembelajaran bahasa Inggris ini dengan pembelajaran PJOK, kenapa PJOK mereka senang gitu? Padahal kalau bahasa Inggris ini agak gimana gitu kan Bu? Mendengar kata bahasa Inggris aja mereka sudah agak gimana sedikit kan Bu. Padahal belum mendengar kata PJOK mereka langsung hore gitu Bu ya. Jadi berarti kita perlu juga, saya pikir, untuk outdoor gitu. Jadi apa salahnya juga kan Bu kalau misalnya kita rancangkan pembelajaran kadang di luar untuk membuka mindset anak-anak itu supaya tidak bosan gitu hanya di ruangan aja gitu Bu. Ya, setuju Bu. Terus kira-kira kepada siapa Ibu minta bantuan untuk mencapai komitmen Ibu itu? Iya, karena kebetulan kan pemegang stakeholder di kita kan kepala sekolah juga. Jadi kalau untuk yang ada rencana-rencana yang outdoor gitu, saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan kemudian akan berkolaborasi juga dengan teman sejawat saya yang mempunyai jurusan yang sama untuk melakukan praktik-praktik baik juga ke depannya. Ya, semoga nanti dengan kolaborasi ini motivasi anak-anak semakin baik dan keaktifan siswa pun semakin tinggi. Itulah harapan kita Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, ya semoga Bu. Ya, amin, kita aminkan Bu. Ya, semoga ya. Perasaan Ibu sekarang bagaimana setelah kita berbincang-bincang? Perasaan saya Bu sangat senang, di mana apa yang saya pikirkan jadi keluar gitu ya Bu, ya yang terpendam gitu. Jadi rencana-rencana atau strategi yang sebelumnya masih terpendam, jadi saya ingin dalam hati saya sekarang segera gitu melakukannya, karena saya ingin melihat keaktifan mereka dan supaya seperti kelas-kelas yang lain, apalagi kelas-kelas IPA gitu kan Bu, mereka sangat aktif. Jadi saya juga pengen sekali kelas yang ini juga, kelas-kelas PS3 ini aktif seperti kelas IPA itu gitu. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Nah, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, kita saling mendoakan semoga bisa terlaksana dengan baik gitu ya kan Bu ya. Terima kasih lah Bu sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Jadi hati saya pun sudah lega dan sudah tambah semangat karena sudah berbincang-bincang dan berdiskusi dengan Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Selamat sore Bu. Ya, selamat sore. Sampai jumpa kembali ya Bu. Iya Bu, selamat sore juga.